Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi dengan Misia dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 dan 2, matematika. Let's go. Menentukan sudut dan bukan sudut. Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Perhatikan contoh sudut. Berikut adalah 3 contoh sudut. Contoh sudut yaitu perhatikan ketiga sudut ini. Gambar ketiga ini disebut sudut. Mengapa? Karena terdapat dua garis lurus yang saling berpotongan. 1, 2. Ada dua garis lurus yang saling berpotongan. 2 garis lurus. 2. Dan ini juga 2 garis lurus yang saling berpotongan. 1, 2. Bertemu di satu titik. Dan ini adalah contoh bukan sudut. Mengapa kedua gambar ini disebut bukan sudut? Lihatlah kedua garis ini. Kedua garis ini sama-sama garis lurus, tapi mengapa bukan disebut sudut? Karena mereka tidak bertemu dalam satu titik. Lihatlah, ini tidak berpotongan, sehingga tidak disebut sudut. Ini ada yang tahu mengapa ini disebut bukan sudut padahal di sini lancip? Karena kedua garis ini tidak lurus, sehingga disebut bukan sudut. Dua garis lurus yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut disebut kaki sudut. Bertemunya kedua garis lurus disebut titik sudut. Perhatikan gambar sudut di samping. Nama sudut di samping adalah sudut ABC. Perhatikan, ini disebut sudut ABC. Titik B adalah titik sudut. Yang manakah titik B? Nah, ini disebut titik sudut. Garis AB dan BC adalah kaki sudut. Garis AB dan BC disebut kaki sudut. Sudut pada benda-benda di sekitar. Sudut banyak ditemui di sekitar kita. Lihat gambar berikut. Mana sajakah yang termasuk sudut? Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, perhatikan lingkaran ini. Antara tongkat dan tanah di lapangan ini membentuk sudut garis lurus. Nah, dua garis lurus ini disebut sudut. Nah, perhatikan lengan siswa yang sedang memberi hormat kepada bendera juga membentuk sudut. Nah, oke. Dan lengan siswa yang sedang lencang kanan juga membentuk sudut. Menentukan jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, sudut siku-siku, kedua, sudut lancip, dan yang ketiga, sudut tumpul. Perhatikan gambar ini. Di sini ada 2 gambar sudut. Di sini ada 2 garis tegak lurus. Disebut apakah sudut ini?
yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Perhatikan sekali lagi, kedua kakinya tegak dan lurus. Ini disebut sudut siku-siku. Oke, yang kedua, kedua kakinya yang kedua, sudut apakah ini? Ini disebut sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Lihat, ini sudut siku-siku. Sedangkan sudut lancip yaitu sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Sedangkan ini adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Jenis-jenis sudut pada bangun datar. Setiap bangun datar memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Perhatikan jenis sudut pada beberapa bangun datar berikut. Di sini ada 3 bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Sudut siku-siku terdapat pada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Perhatikan pada bangun datar persegi. Manakah yang dimaksud sudut? Nah, ini disebut sudut. Ada berapakah sudut siku-siku pada persegi? Ada 4. Lihatlah pada persegi panjang. Manakah yang dimaksud dengan sudut siku-siku? Oke, ini disebut sudut siku-siku, yakni sudut yang tegak dan lurus. Manakah pada segitiga siku-siku yang merupakan sudut siku-siku? Iya, benar. Ada 1 sudut siku-siku. Mengapa ini bukan sudut siku-siku? Karena kedua sudut ini tidak tegak lurus. Sudut lancip terdapat pada bangun datar segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan juga layang-layang. Lihat, pada segitiga siku-siku, mana sajakah yang termasuk sudut lancip? Oke, pada segitiga, manakah yang termasuk sudut lancip? That's right, jajar gendang. Ada berapakah sudut lancip pada jajar genjang? Ya, ada 2. Yang manakah yang termasuk sudut lancip? Oke, belah ketupat. Mana sajakah yang termasuk sudut lancip? Trapesium sama kaki. Manakah yang termasuk sudut lancip? Pada bangun datar layang-layang, manakah yang termasuk sudut lancip? Oke, sudut tumpul. Sudut tumpul terdapat pada bangun datar trapesium sama kaki, jajar genjang, dan juga layang-layang. Perhatikan trapesium sama kaki. Manakah yang termasuk sudut tumpul? Oke. Layang-layang. Manakah yang termasuk sudut tumpul? Pada jajar genjang, manakah yang termasuk sudut tumpul? Oke. Benda-benda berbentuk bangun datar. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Perhatikan contoh benda yang berbentuk bangun datar berikut. Gambar apakah ini? Iya, roda sepeda dan bagian atas ember memiliki permukaan berbentuk lingkaran.
Gambar apakah ini? Berbentuk apakah benda yang dilingkari? Bendera Parung dan permukaan depan tenda berbentuk segitiga. Berbentuk apakah ini? Permukaan bendera semafor berbentuk segi empat. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi. Perhatikan gambar persegi ini. Ini adalah persegi A, B, C, D. Sifat-sifat persegi yaitu keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, dan juga sama dengan AD. Jadi keempat sisinya ini sama panjang. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Jadi keempat sudut ini sama besar. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Bagaimanakah bentuk permukaan gambar ini? Iya, bendera semafor dan permukaan meja pada gambar di samping memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku, sehingga bendera semafor dan permukaan meja tersebut berbentuk persegi. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Berikut adalah gambar persegi panjang A, B, C, D. Sifat-sifat persegi panjang yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu AB sama dengan CD, sedangkan AD sama dengan BC. Jadi sehingga sisi yang saling sisi yang sejajar itu panjangnya sama. Keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Jadi keempat sudutnya sama besar, sama seperti bangun datar persegi. Perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar di samping memiliki 4 sisi dan sudut yang sama besar berbentuk siku-siku. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, sehingga papan tulis dan lukisan di samping merupakan contoh benda yang berbentuk persegi. Membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Perhatikan bentuk dan perbedaan sifat bangun datar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar tenda. Kira-kira pintu masuk tenda ini berbentuk apa ya? Oke, pintu masuk tenda tersebut berbentuk segitiga. Mengapa? Karena memiliki permukaan dengan 3 sisi dan tentunya 3 sudut. Gambar apakah ini? Ini adalah tandu yang berbentuk persegi panjang. Mengapa berbentuk persegi panjang? Karena tandu tersebut memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar, dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah papan catur. Papan catur tersebut berbentuk persegi karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar.
sehingga keempat sisinya sama panjang. Oke, my student, thank you for watching. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.